Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 9. Pada kesempatan ini kita mulai di bab yang kedua, karena minggu kemarin kita sudah melaksanakan uji kompetensi yang pertama, yaitu tentang bentuk kuadrat. Nah, sekarang di bab yang kedua, yaitu judulnya adalah persamaan kuadrat. Nah, siswa kelas 9 yang berbahagia, materi ini sangat signifikan dan harus kalian kuasai, karena materi ini nanti akan dijumpai lagi di SMA kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 tentang persamaan kuadrat. Oleh sebab itu, siswa kelas 9 harus betul-betul mempelajari materi ini dengan sungguh-sungguh sehingga kalian semua bisa menyelesaikan persamaan kuadrat, ya. Nah, sekarang yang pertama yaitu pengertian dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Jadi pangkat tertingginya 2. Nah, di sini ada bentuk umumnya. Bentuk umum PK atau persamaan kuadrat yaitu AI kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A, B, dan C adalah bilangan real dan A-nya tidak boleh 0. Ya. Sekarang kita cari di sini atau kita uraikan A itu apa sih? Ya. A adalah koefisien, ya. Koefisien yang berada di depan variabel X yang pangkatnya 2, ya. Nah, itu adalah koefisien di depan variabel X yang pangkatnya 2. Sedangkan B adalah koefisien di depan variabel X yang pangkatnya 1. Dan C adalah konstanta, atau sebetulnya C ini juga koefisien yang berada di depan nilai X yang pangkatnya 0. Tapi kalau pangkatnya 1, jadi C itu disebut konstanta. Ya, itu adalah pengertian dari A, B, dan C. Nah, ini kalian juga harus paham yang mana A, B, dan C. Nah, sekarang kita lihat di sana ada contoh-contoh persamaan kuadrat. Ya, ada 4 contoh yang dari situ. Yang pertama, 3x kuadrat min 7x plus 5 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat, ya, sempurna dia, ya. Nah, sekarang kita uraikan dari sini. A-nya berapa? B-nya berapa? C-nya berapa? Ya, kita lihat. A-nya berapa? A adalah angka atau koefisien yang berada di depan variabel X yang pangkatnya 2. Jadi A-nya kalau kita lihat menunjukkan angka di 3, ya. B adalah koefisien yang berada di variabel X yang pangkatnya 1, yaitu B-nya sama dengan min 7, C-nya sama dengan 5. Itu contoh yang nomor 1. Contoh yang nomor 2. 1 sudah. Sekarang yang nomor 2. A-nya berapa yang nomor 2? Ada angkanya nggak di situ? Ya. X kuadrat. Ya, di sini sebetulnya 1x kuadrat, ya, 1x kuadrat. Jadi A-nya itu sebetulnya di sini ada 1. X kuadrat, angka 1. Kemudian B-nya juga min X, ya. Jadi min 1. C-nya adalah 12. Tuh, ya. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga ada bentuk seperti ini. A-nya berapa? A-nya juga 1. B-nya ada nggak B-nya? B-nya tidak ada, berarti B-nya 0. C-nya min 9, ya. Ini juga bentuk persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya juga 2. Sekarang contoh keempat.
2x dalam kurung x min 7 sama dengan 0. Apakah ini bentuk persamaan kuadrat? Iya, cuma kita harus selesaikan atau kita sederhanakan dulu menjadi persamaan kuadrat. Kalau ini kan masih dalam bentuk kurung seperti ini. Jadi ini kita kalikan dulu ya pakai cara pelangi. Ada yang mengatakan begitu ya, karena nah seperti pelangi, ada yang mengatakan kita kali pakai cara pelangi. Jadi yang pertama 2e kali x, 2e kali x berarti 2 kali x nya pangkat 1 jadi 2x 1 tambah 1 ya. Jadi terus yang ini 2e kali 7 berarti min 14e ya. Itu sama dengan ini 2e kuadrat min 14x ya sama dengan 0 ya. Jadi ini juga A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 14, C-nya sama dengan 0. Nah, itu adalah contoh-contoh persamaan kuadrat. Kemudian ada pengertian dari koefisien, mana konstanta dan sebagainya ya. Ini baru awal, pengertian awal kita masuk di persamaan kuadrat. Nah, untuk berikutnya kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut ya. Kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat ya. Di sini cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, cara menyelesaikan persamaan kuadrat yang di dalam LKS kalian atau dalam buku kalian atau yang kita pelajari itu ada 3 cara ya. Yang pertama dengan cara memfaktorkan. Yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus A, B, C. Nah, untuk menjelaskan cara menyelesaikan persamaan kuadrat ya, kebetulan pada kesempatan ini Bapak ditemani oleh mahasiswa kampus mengajar yang ada di sekolah kita. Jadi perlu saya jelaskan bahwa sekolah kita mendapatkan atau mendapat tenaga dari mahasiswa, yaitu dari kampus mengajar sebanyak 8 orang. Nah, pada kesempatan ini Bapak ditemani oleh 2 orang nanti yang akan memberikan contoh cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nanti selanjutnya nanti akan ditemani atau dijelaskan oleh Mbak Cahya dan Mbak Dini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Sabila Korini Sapsari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan. Perkenalkan, nama saya Dini Desita dari jurusan Matematika Universitas Lampung. Kami di sini dari program kampus mengajar yang ditempatkan di SMP Negeri 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan kuadrat yang menggunakan pemfaktoran. Contoh soalnya, x kuadrat dikurang 8x ditambah 15 sama dengan 0. Maka kita mencari 2 bilangan yang jika dikalikan hasilnya 15 dan jika dijumlahkan hasilnya min 8. Ini min 8. Untuk memudahkan kita dalam mencari P dan Q-nya, kita menggunakan tabel seperti ini. Bagian pertama P, bagian kedua Q, bagian ketiga P plus Q, dan terakhir P kali Q.
angka pertama dari P adalah 1, Q 15, P plus Q 16, dan P kali Q 15. Yang kedua, P-nya min 3, Q-nya min 5, P plus Q min 8, P kali Q 15. Kita menggunakan tabel bagian kedua karena ini yang memenuhi persyaratannya untuk pemfaktoran. Yang dimana adalah P plus Q sama dengan min 3 plus min 5, yang hasilnya adalah min 8. Dan P kali Q sama dengan min 3 kali min 5 sama dengan 15. Jika difaktorkan adalah X min 3 dan X min 5 sama dengan 0. Penyelesaian pertamanya, X min 3 sama dengan 0, X1 sama dengan 0 plus 3, hasilnya adalah 3. Kenapa? Kok di sininya negatif dan di bawahnya positif? Nah, jika di atasnya negatif, maka kita turunkan menjadi positif. Tapi jika di atasnya positif, maka kita turunkan menjadi negatif. Penyelesaian keduanya dari X min 3 dan X min 5 ini, kita menggunakan X min 5 untuk penyelesaian keduanya. Kita turunkan jadi X min 5 sama dengan 0, X2 sama dengan 0 plus 5, hasilnya adalah 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan 5. 3 dan 5. Contoh selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Dini. Selanjutnya yaitu contoh kedua. X kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0. Pertama, kita faktorkan terlebih dahulu. Secara umum memfaktorkannya yaitu x plus p dikali x plus i. Nah, kita akan mencari dua bilangan jika p dikali q sama dengan 6 dan p plus i sama dengan 7. Nah, untuk mempermudahkan mencari dua bilangan tersebut dapat dibuat dengan tabel seperti berikut. Contohnya, jika P1 lalu Q6, maka P plus Q sama dengan 7 dan P dikali Q sama dengan 6. Lalu jika P sama dengan 2, Q sama dengan 3, maka P plus Q sama dengan 5 dan P dikali Q sama dengan 6. Nah, dari dua contoh berikut ini, yang mana yang memenuhi persamaan dari yang ini? Dapat kita ketahui bahwa yang memenuhi adalah contoh dari yang pertama, yaitu jika dijumlahkan hasilnya 7 dan jika dikalikan hasilnya 6, maka didapatkan nilai yang memenuhi adalah P sama dengan 1 dan Q sama dengan 6. Kembali lagi ke persamaan umumnya jika difaktorkan, yaitu seperti ini. Kita dapatkan P-nya tadi sama dengan 1 dan Q-nya sama dengan 6. Maka X plus 1 dikali X plus 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita selesaikan persamaan yang pertama dulu, yaitu X plus 1. X plus 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 min 1 sama dengan min 1. Mengapa ini jadi min 1? Karena plus 1-nya itu disebut pindah ruas. Kalau ini tadinya min 1, jika dipindah ruas menjadi plus 1. Karena ini X plus 1, maka dia menjadi min 1. Selanjutnya untuk penyelesaian yang kedua, yaitu X plus 6 sama dengan 0, X sama dengan 0 min 6 sama dengan min 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 1, min 6. Apakah bisa dimengerti semuanya? Jika masih belum mengerti, bisa langsung ditanyakan dengan Pak Agus ya. Terima kasih.